Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tadi Bapak Ibu sudah membaca ayatnya tidak banyak. Tetapi kalau kita sudah masuk di kitab Mazmur ini, Bapak Ibu, kita masuk dalam sebuah dunia sastra. Ya. Kalimatnya, kalau orang berpacaran itu kayaknya mesra gitu ya. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Wah, luar biasa. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itu kan sesuatu yang kental dengan metafor, perumpamaan. Itu mau menggambarkan sesuatu yang punya makna yang dalam. Sehingga kalau kita masuk di dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu, kita akan membacanya itu tidak bisa satu kali, harus diulang lagi. Apa maksudnya? Sehingga para ahli-ahli teologi kalau sudah masuk dan membahas dan menafsir kitab Mazmur, itu banyak sekali maknanya. Ayat yang sama itu bisa dipakai khotbah berkali-kali dengan makna yang berbeda, walaupun ayatnya sama. Ya. Nah, pagi ini Bapak Saudara, kalimat mendengarkan, menceritakan cerita langit tentang Tuhan, itu adalah sebuah karunia yang disediakan bagi banyak orang. Tidak semua orang bisa mendengarkan cerita langit. Ada orang-orang yang secara filsafat akhir-akhir ini mereka jelas menyangkal adanya Tuhan. Buat mereka Tuhan itu nggak ada, karena mereka memahaminya dengan cara filsafat. Sebagian lain Bapak Saudara, ada yang percaya Tuhan, tetapi pada saat mereka mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka, mereka seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ngeri nih, orang-orang begini ngeri loh. Dia percaya Tuhan, tapi dia bunuh orang atas nama agama. Lalu Bapak-Ibu Saudara, siapa yang mau mendengar cerita tentang Tuhan melalui langit? Pemazmur menyebutnya adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan sepenuh jiwanya. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang mau membuka hatinya. Itulah orang-orang yang disebut pemazmur yang mau mendengarkan cerita langit tentang Tuhan. Pertanyaan bagi kita pagi ini, apa yang kita dengarkan dari sana, dari langit ini, tentang Tuhan yang selalu baik itu, apakah kita ada di pihak orang-orang itu? Apakah kita menjadi orang-orang yang seperti saya sebutkan tadi, percaya kepada Tuhan, tetapi dia menyangkal di setiap langkah kehidupan?
dengan dia melakukan dosa dan kesalahan berulang-ulang, padahal percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya mencoba memahami bahwa pemazmur ini mau menceritakan betapa besar Tuhan, betapa hebatnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan saya coba cari tahu hanya tentang bumi saja. Ya. Kalau saya cari tahu lagi tentang yang lain-lain, khotbahnya bisa panjang. Bapak Ibu tahu berapa berat bumi ini? Bapak Ibu pasti tahu dong berat tubuhnya masing-masing. Kalau Pak Pendeta kira-kira berapa? Saya kira-kira berapa? 70, 80? Ya, sekitar itu. Tapi Bapak Ibu tahu berapa berat bumi kita? Tidak tahu. Bapak Ibu tahu berapa berat seluruh penduduk bumi? Ya, nanti saya ceritakan kenapa nih saya harus kasih data ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua ditimbang, bukan hanya yang ada di GPB Maranatha ya, seluruh penduduk manusia yang ada di bumi itu kalau ditimbang, ini saya dapat datanya dari Mbah Google ya. Ternyata berat kita semua itu adalah 287 juta ton atau setara dengan 4.500 kapal Titanic. Berat banget. Nah ternyata pas dihitung Bapak Saudara, berat bumi dengan semua isinya termasuk manusia, ada air di dalamnya, ada mineral dan sebagainya, dihitung oleh para ahli, berat bumi adalah 5,97 miliar triliun metrik ton. Ya. Saya nggak bisa bayangkan betapa beratnya ini. Tapi itu hanya bumi saja dengan penduduk di dalamnya. Ternyata pada saat saya cari-cari data lagi, loh, bumi ini sudah dijual dan ada harganya. Ya, kalau dijual bumi ini dan ada yang mau beli, itu harganya adalah 5 kuadriliun US dollar. Nolnya ada 15. Ya, kalau Bapak Ibu tertarik, nah, bisa hubungi kami di. Lalu pertanyaan berikut Bapak Ibu, sesuai dengan jawaban bacaan kita, bicara tentang langit. Langit kita ini luasnya berapa? Saya cari tahu lagi. Luas langit atau alam semesta ini setelah dihitung adalah 46 miliar tahun cahaya atau ukuran volumenya adalah 28,5 gigaparsec. Ya, itu baru pertama ya kita dengar. Biasanya kan hanya meter persegi, kilometer dan sebagainya. Ini enggak. Nah, para ahli berkata Bapak Saudara bahwa itu belum semua. Karena ternyata luar angkasa kita itu tidak terbatas. Sulit untuk dihitung dengan yang namanya teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, data yang saya sampaikan ke Bapak Ibu tadi itu berhubungan dengan yang namanya kerumitan, keteraturan, keindahan yang Tuhan sudah ciptakan dan berikan kepada manusia. Rumit Bapak Ibu, tapi teratur. Nah itu yang menjadi poin penting. Rumit tapi teratur.
Bapak Ibu pernah menemui matahari pagi itu terlambat terbit? Enggak kan? Apakah pernah Tuhan lupa menyalakan oksigen karena Tuhan bangunnya kesiangan? Kan enggak. Apakah pernah bulan itu tidak nongol gitu di malam hari? Oh ada Pak Pendeta, pas hujan, enggak di bulan. Apakah pernah petugas surga lupa menutup keran air, jadi hujannya ada berhenti-berhenti? Kan tidak. Itu kalau hanya bicara tentang yang besar-besar. Bagaimana kalau itu rumitnya tubuh kita masing-masing? Rumit tubuh kita ini Bapak Ibu, kalau sudah bicara mata, rumit. Harus ke spesialis dokter mata. Nggak bisa pergi ke dokter spesialis penyakit dalam kalau urusan mata. Kalau sudah bicara saraf, kalau sudah bicara tulang, rumit tapi teratur. Dan kesemuanya itu Bapak Saudara mengarah kepada satu kebenaran, yaitu bahwa ada pribadi yang luar biasa hebat yang menciptakan, dan pribadi itu tidak lain adalah Allah sang pencipta alam semesta. Dialah Tuhan semesta alam kita. Kalau kita menyadari betapa Allah itu besar, betapa Allah itu hebat, respon pertama yang harus kita lakukan Bapak Saudara, kita harus bersyukur. Kita punya Allah yang demikian. Tapi apakah hanya cukup bersyukur? Oh tidak. Kita tidak hanya berhenti pada rasa syukur saja Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, apalagi kita itu adalah ciptaan yang istimewa, maka kita harus belajar untuk menjaga dan merawat bumi ini. Kalau saya perjalanan dari rumah ke kantor, ya, saya masih banyak melihat orang-orang buang sampah sembarangan, apalagi di jembatan yang dekat Ketapang itu. Dari mulai kalimat yang baik-baik di spanduk sampai kalimat yang kasar, masih saja orang masih buang sampah. Jadi itu menjadi PR yang tidak pernah habis-habisnya. Hemat air harus Bapak Ibu. Hemat listrik, iya. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, tetapi itu bisa menjaga yang namanya keindahan dan keteraturan. Lewat kelestarian yang kita jaga melalui ciptaan-ciptaan Tuhan itu, kita terlibat menceritakan karya Allah. Menceritakan karya Allah kepada sesama, sekaligus itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, alam semesta ini kita sudah tahu tadi bahwa ini semua adalah karya tangan Tuhan. Tidak dapat kita bayangkan betapa takjubnya kita pada saat Tuhan itu merenda dunia ini dengan segala isi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 menjadi pembuka kitab yang kita baca. Itu adalah menjadi sesuatu yang penting, Bapak Saudara. Pada mulanya Allah menciptakan
langit dan bumi. Itu kata pembuka. Maka sungguh mengherankan bila ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, meragukan keberadaan Tuhan. Tetapi Bapak Saudara, kalau kita baca di Mazmur pasal yang ke-14 ayat 1, itu semua sudah tertulis. Efesus pasal 5 juga sudah tertulis bahwa ada orang-orang yang bebal, tidak mau percaya Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Daud dalam Mazmurnya berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mazmur 14. Jadi orang-orang yang masih menyangkal adanya Tuhan, dia tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dan Daud menyebutnya sebagai orang yang bebal, orang yang bodoh. Sehingga Paulus di Perjanjian Baru juga menekankan kembali di Efesus pasal yang kelima ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi jadilah seperti orang yang arif. Artinya Bapak Saudara, Alkitab mau menyatakan kepada kita, bukan hanya kita mengenal dan memahami Tuhan saja, bahwa Tuhan itu ada, tetapi kita harus mengasihi, kita harus melayani Tuhan dengan segenap keberadaan hidup kita. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya, itu pasti ada maksud dan tujuannya. Bukan hanya sekedar kebetulan, bukan hanya sekedar Allah itu iseng saja lalu dia menciptakan dunia ini, tidak. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, disitulah kita mau memaknainya dengan iman kita. Saya bikin apa? Saya harus berbuat apa? Disitulah kita mengimani. Disitulah dikatakan orang bahwa kita percaya. Dan harus kita akui, saudara, bahwa pikiran kita sebagai manusia itu terbatas. Oh iya, kita tidak mampu menjangkau pikiran dan rencana Tuhan. Terbatas sekali pikiran kita. Sekali waktu saya pernah baca satu artikel, teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sampai tahun ini, sampai saat ini, itu belum sampai 1%, masih 0,0 sekian dari ilmu yang ada di dunia, bahkan di alam semesta. Belum apa-apa. Masih minim teknologi kita, padahal sudah canggih seperti ini ya. Belum ada apa-apanya. Nah, sehingga Mazmur 139 mengungkapkan kepada kita, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan. Betapa besar jumlahnya, jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Kita bisa lihat Bapak Saudara, kita nggak bisa menjangkau apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita bertemu dengan yang namanya pergumulan, lalu kita punya rencana beda sekali dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat ini sudah bicara, sudah menguatkan kepada kita. Memang kita nggak bisa menjangkau rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau. Baru aja mau bikin ini, orang yang kita kasih dipanggil Tuhan. Baru aja mau pindah ke sini, ada aja pergumulan yang lain. Baru aja mau pindah ke kota yang lain, mutasi ke Bangka Belitung. Ya.
sih rencana Tuhan? Apa sih maunya Tuhan? Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan bukan selalu menyalahkan Tuhan, tapi cari tahu apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Sehingga firman Tuhan ini mau menegaskan dan mengingatkan kepada kita. Daud saja bingung apa maunya Tuhan, karena begitu sulitnya dia memahami Tuhan. Kalau kita sudah tahu seperti ini, Bapak Saudara, tidak perlu lagi membangga-banggakan diri di hadapan Tuhan. Tidak perlu lagi kita mengandalkan kekuatan, kehebatan diri sendiri di hadapan Tuhan. Kita itu kecil, Bapak, kecil. Kita itu rapuh. Kita itu terbatas. Kita itu penuh dengan dosa. Kita harus sadar itu. Sehingga kita harus datang kepada sumber kekuatan itu siapa? Kita harus datang kepada Sang punya kehidupan itu, Sang pencipta alam semesta ini. Walaupun kita kecil, walaupun kita tidak layak, Bapak Saudara, tetapi kita harus berbangga, karena Tuhan sendiri yang menyediakan alam semesta dan segala isinya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berkarya, kita bisa melayani demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Gak ada yang lain tujuan kita hidup di dunia ini, kalau bukan hanya untuk menyembah Tuhan. Sama seperti khotbah kita kemarin hari Kamis, ya kan? Semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk menyembah Tuhan. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini, Saudara, hendak mengajar dan mengajak kita. Ada 3 hal yang saya sudah coba membaginya dan menjadi poin penting di dalam kita memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, Saudara, sesungguhnya tidak hanya sekedar kita takjub dan kita kagum terhadap Allah akan segala ciptaannya, bukan hanya sebatas itu saja. Akan tetapi manusia harus mampu menceritakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan pribadi Bapak Ibu masing-masing. Gimana caranya Pak Pendeta? Melalui sikap yang baik. Jaga keharmonisan hidup bersama dengan yang lain. Caranya menghargai orang lain. Sama seperti kita menghargai diri kita sendiri. Tidak perlu menghakimi sesama dengan cara mengomentari hal-hal yang gak penting, yang tidak prinsip, karena itu akan menyakiti hati sesama kita. Terkadang tanpa kita sadari dengan perkataan, tutur kata dan perbuatan, kita menyakiti hati pasangan kita menyakiti hati anak-anak kita. Anak-anak juga menyakiti hati orang tua, teman-teman sepelayanan, sesama jemaat, rekan-rekan kita di kantor, dan sebagainya. Undang-Undang ITE pasal 310 ayat 1 dan 2, pasal 45 ayat 1 telah mengatur seperti ini. Bila seseorang melakukan penghinaan dengan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dan juga penghinaan fisik baik secara langsung ataupun lisan, maka akan diancam pidana, bisa dipenjara, bisa mengganti kerugian yang bernilai sampai dengan miliaran rupiah. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu memperlakukan orang lain. Jangan sembarangan, jangan sesuka hati, ya. Apalagi itu penghinaan mengenai fisiknya, penampilannya dan sebagainya. Apalagi kalau orang itu mau datang ke gereja ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang dialami dia.
pergumulan berat apa yang sedang dilaluinya, sehingga dia nggak sempat sisir rambut, matanya bengkak karena menangis. Lalu dia datang ke rumah ibadah, lalu dikomentari dan sebagainya. Padahal dia mau datang kepada Tuhan, dia mau menyampaikan pergumulannya. Jadi kita harus berhikmat, Bapak Saudara. Perlakukanlah orang lain sekali lagi seperti kita memperlakukan diri sendiri. Kalau kita mau dihormati, hormati orang lain. Kalau kita mau dihargai, hargai orang lain. Tidak perlu melihat dia lebih tua, tidak perlu melihat dia lebih muda, lebih kaya, lebih tinggi jabatan. Tidak. Berlakulah baik kepada semua orang. Kenapa ini saya harus sampaikan, Bapak Saudara? Kita masuk di masa-masa politik, ya, pesta demokrasi yang sepertinya panasnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi jemaat GPIB Maranatha harus jauh lebih berhikmat. Hati-hati menggunakan teknologi dan media sosial. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ada salah satu orang percaya yang hanya tekan share saja, dia bolak-balik panggil polisi. Padahal itu dikirimkan temannya, dia hanya kirimkan lagi ke yang lain. Tapi karena temannya sudah hapus, dia belum. Di screenshot orang, dilapor ke polisi. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak berkompeten di dalamnya, tidak usah, baca saja. Habis itu buang handphonenya, materinya buang, nggak usah di share kemana-mana. Oke, bisa, ya. Kalau itu bisa kita lakukan, Bapak Saudara, maka kita menciptakan yang namanya keharmonisan dan kita menebarkan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memberitakan pekerjaan tangan Tuhan dengan sikap yang optimis, ya, penuh semangat. Anak-anak Tuhan kalau punya pergumulan, mentalnya harus mental pejuang. Jangan begitu kena pergumulan kelepek-kelepek. Anak-anak Tuhan tuh mentalnya harus mental yang kokoh. Ya. Punya pergumulan, oke, hadapi. Minta kekuatan dari Tuhan. Kena penyakit, ayo semangat. Ya Om, semangat Om. Penjualan lagi turun, semangat. Dan kita akan menyemangati orang lain. Dengan semangat kita, tanpa kita sadari, kita menyemangati orang lain. Terlebih pada saat kita memberitakan bagaimana Tuhan itu hebat. Tuhan itu hebat, memberikan kami kekuatan. Lalu kita memberitakan itu kepada orang lain. Betapa hebatnya Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Saudara, kita harus terus-menerus dan secara turun-temurun menceritakan dan memberitahukan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini, supaya tidak terputus cerita besar ini, cerita langit ini. Agar dari waktu ke waktu semuanya itu terjaga. Umur manusia paling hanya bisa 78 tahun. Ya. Jarang sekarang kita menemui orang tua kita berpulang di umur 90 sampai 100 tahun.
Artinya Bapak Saudara, kita nggak punya banyak waktu untuk terus menyampaikan berita ini, berita baik ini, berita besar ini kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Sebuah legacy, sebuah warisan yang besar yang sudah Daud turunkan kepada keturunannya sampai kepada Paulus, terus sampai pada hari ini kepada kita jemaat GBB Maranatha, dan kita harus teruskan lagi kepada generasi-generasi berikutnya. Kiranya kuasa Roh Kudus Allah memampukan kita semua, Bapak Saudara. Maka kita akan dimampukan untuk membentangkan kebesaran Sang Pencipta kita. Terpujilah Allah Sang Pencipta yang kita percaya dan imani, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Tuhan memberkati.